Masjid Khadijah berdiri sejak 1920. Dibina daripada harta yang diwakafkan oleh seorang wanita bernama Khatijah binti Muhammad. Sumbangan generasi perintis yang tidak ternilai dan memberi kesan mendalam sehingga hari ini. Pada 2003, Masjid Khadijah menempa satu lagi sejarah. Ia menjadi lokasi Pusat Pemulihan Agama atau RRG, satu usaha nyata oleh masyarakat Islam Singapura bersama pemerintah untuk menangani ideologi radikalisme yang terjadi menyusuli Durjana 11 September. Rasanya tidak ada tempat yang lebih sesuai selain di sini untuk membincangkan isu-isu berkaitan radikalisme dan penganasan sepanjang 2 dekad lalu. Bersama saya dengan 3 orang undangan untuk berkongsi pandangan dalam edisi sulung Detik Dialog. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana pusat harmoni ini? Alhamdulillah, kita masih lagi harmoni. Tapi maknanya kerja tetap berjalan seperti biasa kerana ada je isu-isu yang buat yang Waktu COVID ini bagaimana? Masih ada tak. Mas, bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Lama lagi. Bagaimana kehidupan di Singapura ni? Nggak bisa pulang. Sudah terbiasa ni. Baiklah, terima kasih kerana bersama kita pada siang hari ini. Dr. Muhammad, tadi waktu saya masuk, saya melihat papan tanda ini mengatakan evolution of extremist threat, evolusi ancaman pengganasan. Betul. Kira-kira ancaman pengganasan ini belum kelihatan berakhir. Benar, Ya. benar. Mungkin ke depan lagi. Apakah ruh di sebalik ancaman ini? Saya kira kalau kita lihat perbuatan minda mereka-mereka yang terlibat dalam aktiviti pengganasan ni, apa yang membuat mereka itu hidup sebenarnya adalah perjuangan. Jadi perjuangan ini adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Terutama sekali perjuangan ini dikaitkan dengan agama. Perjuangan yang dimaksudkan oleh Dr. Muhammad ini, Dr. Nur Huda, apakah ada salah takrifan hingga hari ini dan kenapa demikian? Cara paling gampang untuk sebetulnya menjawab itu dengan 3N aja. N pertama itu needs, kedua naratif, ketiga network. Pasti agama dibajak, hijack untuk kepentingan mereka ini. Prosesnya seringkali itu karena rasa ingin dicintai, belonging, kayak kira-kira. Itu yang terus-menerus menjadi gerakan ini hidup. Ada needs itu. Kedua, kemudian ada network. Dulunya pakai kelompok seperti JI, tapi sekarang sudah namanya tidak pakai kelompok, network aja lewat sosial media. Nah, terus yang terakhir itu naratifnya. Naratifnya juga berubah-ubah. Gitu. Kalau kita lihat sekarang, pada ketika ini, kumpulan pengganas apa yang paling mengancam keselamatan? Bila masa beredar, this group dynamics ini menjadi kurang penting. Kemudian kita lihat bahawa zaman hari ini, ISIS, kita melihat bahawa tidak perlu seseorang itu hendak mengambil bai'ah dengan ketua ISIS.
tidak perlu ada afiliasi dengan mereka. Dan memandang ke depan, saya rasa ini group dynamics tidak menjadi satu persoalan lagi. Yang menjadi kebimbangan kita adalah fahaman dan naratif yang dipegang. Jadi itu yang menjadi tadi kita katakan roh dan perjuangan yang berterusan. Ustazah Liana ni menarik kerana Ustazah Liana ni yang paling muda di antara kita ni. Dulu aku juga muda gitu. Iya. Tapi waktu 2001, waktu kejadian 11 September, Ustazah Liana baru di peringkat sekolah menengah. Bagaimana perasaan anda waktu itu dan apa bedanya? Evolusi lagi kan, ini perasaan melalui evolusi. Apa yang anda lihat sepanjang 20 tahun? Masih lagi nak hadapi peperiksaan dan amat terperanjat bila melihat apa yang berlaku di TV kan, sebab sebelum ni kalau kita belajar tentang penggandasan kita hanya dengar ataupun melihat melalui buku, tapi kalau secara visual itu impaknya lagi hebat. Marah mungkin? Marah dan juga mungkin nervous. Sebab bila fikir kenapa golongan ini mengatakan mereka itu orang Islam. Sebagai pelajar mungkin pada ketika itu saya kurang pasti apa impaknya, tetapi selepas beberapa bulan dan beberapa tahun, kesannya amat dahsyat bagi saya. Secara khusus lebih-lebih lagi kalau saya berada di luar negara, saya menerima ancaman untuk dipukul. Itu di mana? Di negara di Eropah. Ya. Dan juga dipermain-mainkan di immigration, ditahan dan sebagainya. Dan saya rasa itu amat sukar apabila secara khusus kalau kita melaluinya keseorangan. Waktu dia berlaku, saya masih ingat. Dr. Muhammad mungkin masih ingat ya. Betul. Antara reaksi, berbagai ini reaksi waktu 20 tahun lalu. Antaranya ialah tidak percaya, konspirasi, dan ini semua adalah sesuatu yang rekayasa. Apakah ini sudah berubah dalam 20 tahun kebelakangan ini? Ramai masyarakat kita itu menjadi bingung. Kerana pengganasan ini, pada waktu itu, mereka faham bukan sesuatu yang baru. Tetapi oleh kerana agama dikaitkan dengan pengganasan ini, maka orang mula tak percaya. Tak percaya dan tadi konspirasi teori yang... Saya rasa impaknya antara yang lain yang besar adalah persepsi yang negatif terhadap golongan Islam. Dan ini masih berlaku sampai hari ini. Masih ada? Masih ada. Kalau di saya sendiri ya karena dulu saya kenal langsung dengan orang-orang yang terlibat menjadi teroris itu. Pernah satu kamar, satu sekolah bareng. Jadi perasaan itu kuat sekali bahwa mereka itu menggunakan narasi agama. Cuma yang penting tadi itu adalah bagaimana masyarakat yang selama 20 tahun ini harus ada namanya community ownership. Karena kalau ini selalu dianggap sebagai konspirasi, padahal itu terjadi pada diri kita sendiri dan mereka itu juga membajak agama, hijack. Jadi mereka itu kan melupakan kontekstualisasi agama ya. Untuk menjadi teroris itu ada dua PR. Nah, P yang pertama adalah proses. Dia nggak ada yang lahir jadi teroris gitu, nggak ada. Harus ada prosesnya, seperti naik tangga gitu. Pertama kecewa, kedua gabung kelompok, terus yang terakhir itu adalah relasi hubungan. Kalau kita tarik benang merah daripada usaha 20 tahun lalu, Ustazah Liana di Pusat Harmoni, Ustazah melihat ada sesuatu yang masih menjadi pekerjaan rumah. Itu yang harus dilakukan, keterlibatan masyarakat. Mungkin apa yang Ustazah lihat harus dilaksanakan dengan lebih intens, dengan lebih dalam lagi? Saya rasa kalau kita lihat mungkin 20 tahun yang lalu banyak perbincangan apabila kita melihat peristiwa pengganasan berlaku. Faktor pertama biasanya dengan cepat kita nak membasmi keganasan tersebut dan kita menafikan ataupun kita akan cakap ini bukan perbuatan Islam. Langsung ada penolakan gitu langsung kan? penolakan, ini bukan kan? kita. Gitu. Ya, ini bukan kita. Tapi pada masa yang sama kita juga rasa ia perlukan perbincangan secara terperinci kerana apabila terutamanya pihak pengganas ini mereka amat confident menggunakan teks-teks dalam maknanya kitab-kitab ataupun ayat Quran kan, jadi mereka kata kami tahu cara menghuraikannya. Anda tahu bagaimana untuk menghuraikan ini? Narasi ini mereka dikemas kini, ya kan, dikemas kini. Kemudian apa pula counter naratif yang masyarakat bisa lakukan untuk
mengawal. Jadi kita tidak sering mengejar ni, kita sering mengejar ini narasi mereka. Bagaimana usaha counter naratif ini? Saya rasa kita telah di Singapura ini sampai ke hari ini kita telah develop satu counter naratif yang agak kuat. Bukan hanya untuk membidas fahaman-fahaman para tahanan saja, tetapi fahaman-fahaman yang juga dipegang oleh masyarakat umum. Sebagai contoh, kalau fahaman jihad, kita membidas fahaman JI dan mereka dalam tahanan. Tetapi kita juga perlu membidas fahaman yang ada dalam masyarakat, seperti mereka mempercayai bahawa Singapura ini perlu adakan satu syariat Islam. Jadi ini adalah fahaman yang saya rasa juga menjadi fahaman yang bahaya kerana mereka tak dapat contextualize agama di Singapura. Ya, itu konteks. Sering kita bicarakan, Dr. Nur Huda. Itu teks without context, it's a pretext ya, gitu kan. Menggunakan teks tanpa konteks yang betul itu sebenarnya adalah kepura-puraan. Ya, Anda melihat ini masih sering terjadi. Orang mengambil teks tapi tidak menggunakan konteks yang betul. Mereka tidak bisa membedakan antara ilmu sama hikmah, maklumat sama kemudian ajaran agama yang benar. Yang dituliskan itu kan belum harus ada penjelasan, harus ada perilaku. Di sini itu penting sekali, seperti dikatakan Ustadz Muhammad, pentingnya sekali untuk kontekstualisasi. Karena Islam di Singapura berbeda dengan Islam di Indonesia, berbeda juga di Malaysia, berbeda juga di Saudi Arabia. Karena mempelajari agama apapun saja, terutama Islam itu harus dua, when and how, kapan dan di mana gitu. Itu harus. Dr. Muhammad, ini pusat ini buka kapan, tahun berapa ini? Kebanyakan aktivitasnya dilakukan. Mereka yang ditahan di bawah IISA bukan di sini. Jadi di sini kita lihat ada beberapa dekorasi di sini ataupun evolusi yang tadi kita katakan. Dan di sini kita lihat changing face of terror, iaitu perubahan wajah pengganasan sepanjang 20 tahun. Dan salah satu perubahan yang amat ketara yang kita lihat adalah penglibatan wanita itu sendiri. Dan ini tidak terlepas daripada pendigitalan, digitalization yang berlaku 10 tahun mungkin kebelakangan ini. Nah, Ustazah Liana, kalau kita lihat daripada peranan wanita itu, apakah memang betul bahawa sekarang peranan wanita itu lebih setara ataupun hampir setara dengan kaum lelaki? Video-video yang diketengahkan oleh pihak pengganas, video-video mereka bukan berbentuk suruhan, tapi video-video mereka berbentuk seperti kami dapat membantu apa yang anda merasa hilang selama ini, mungkin dari segi a lost soul, ataupun anda sebagai wanita tercari-cari your own voices. Kami mendengar, kami mahu memberi platform tersebut, dan platform ini bukan sahaja, dia bukan platform yang tidak bermakna, tapi ada juga unsur-unsur keagamaan. Pertama, kerana naratif pengganasan no longer about physical violence. Soft power itu. Soft power, benar, ya. Jadi kalau kita dapat maknanya mempengaruhi seseorang wanita itu dalam mengambil narasi pengganasan, there's a possibility dia boleh mempengaruhi anak-anak, ahli keluarga yang lain dengan lebih cepat, kerana mereka main peranan yang amat penting dalam kekeluargaan. Ya, poin penting itu sebetulnya ini kayak wake up call kepada kita bahwa proses radikalisasi itu bukan gender netral. Kita harus faham bahawa wujudnya penglibatan wanita dalam dekad 2010 sehingga 2020 ini, dia bermula dengan kumpulan ISIS yang sebenarnya melakarkan ini sebagai satu strategi. Strateginya apa? Adalah penggunaan media sosial. Baik. Dengan penggunaan media sosial, sesiapa saja boleh terpengaruh. Yang eksekutif, yang suri rumah semua sama aja kan ya. Jadi itu disengajakan oleh Al-Qaeda supaya mendapat pengikut daripada latar belakang yang lebih luas. Jadi ini kita kena faham strategi. Strategi ini perlu wujud dulu sebelum ada justifikasi agama. Jadi justifikasi agama itu datang kemudian apabila
lihat wanita itu ada peranan dalam jihad. Dia memperkuat lagi. Menguatkan lagi. Jadi di sini kita melihat sendiri, walaupun dalam masa 10 tahun kita melihat evolusi lanskap pengganasan, tapi pada waktu yang sama kita juga melihat evolusi strategi kumpulan pengganas. Baik. Untuk menangani masalah ini sudah sepatutnya kita perlu meningkatkan kesedaran tentang bagaimana kumpulan seperti ISIS sangat licik menggunakan media sosial untuk menarik mereka daripada latar belakang yang berbeza. Dulu kita menganggap kalau namanya radikalisasi komitmen itu mesti dalam pengajian di masjid. Mereka sekarang keluarga sambil makan gitu. Makanya kita lihat radikalisasi itu juga melibatkan keluarga. Bom Surabaya adalah contoh paling nyata. Satu keluarga bersama, ada suami, istri, dan anak. Dan saya kira tren ini akan terus ada. Setelah Surabaya kita melihat ada yang di Medan. Setelah Medan kita melihat di Holo. Dan ini tren baru dan saya kira PR bersama untuk masyarakat lagi-lagi melihat tanda-tanda itu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyetop proses radikalisasi yang melibatkan perempuan yang itu difasilitasi oleh media sosial. Kalau untuk Ustazah Liana ini, apakah ada sesuatu yang lebih fundamental dalam masyarakat? Berarti apakah kita masih hierarchical, ya, melihat wanita itu masih tidak sama rata dengan lelaki, bukan hanya menangani isu pengganasan, tetapi dalam masyarakat keseluruhan. Kita lihat lebih banyak sekarang keterlibatan wanita dalam sudut konteks Singapura dengan maknanya mesej pengganasan. Kalau kita lihat dari segi population di Singapura, ya, lelaki lebih kurang dalam 50.4%. Wanita 49.6%. Hampir seimbang itu. Hampir seimbang. Jadi kalau kita hanya fokus dengan satu kumpulan saja, kita terlepas dalam cuba untuk meningkatkan lagi dan memberi program-program ataupun latihan untuk kaum wanita untuk sama-sama untuk menghadapi isu ini. Pendekatan menggunakan wanita dalam usaha membidas fahaman pengganasan ini kita telah mulakan 18 tahun yang lalu. Apabila kita mulakan program rehabilitasi kepada para tahanan JI, pada waktu yang sama kita sedar kita perlu beri kaunseling kepada isteri-isteri tahanan. Jadi saya rasa dalam kita counter narrative ini kita perlu melibatkan institusi keluarga kerana mereka itu adalah frontliners di rumah yang dapat memantau dan juga detect mereka-mereka yang mungkin boleh terpengaruh dengan fahaman radikal. Jadi pendigitalan itu, digitalization, merupakan pemerata. Ya. Tak kira wanita, remaja, sekarang lebih banyak remaja kan kalau kita lihat dalam radikalisasi. Dan kemudian latar belakang juga bisa berbeda. Jadi pendekatan digital kita dalam counter narasi bagaimana, Dr. Nur Huda? Ya, sebetulnya itu penting banget ya, bahwa yang paling penting karena itu tadi sifatnya egaliter. Dan yang paling penting kita juga harus bekerja sama dengan technological company seperti Facebook atau Google, karena orang radikal seringkali itu ingin baik, mereka belajar Islam, tetapi karena algoritmanya di internet itu banyak oleh kelompok-kelompok Islam radikal, Islam pengganas ini, ya mereka masuknya ke sana. Contohnya dulu kita bila waktu kumpulan pemulihan keagamaan RRG, kita menubuhkan 18 tahun yang lalu, kita masa tu belum ada kehadiran ataupun presence online. Sekarang kita punya presence online ni sangat penting. Kita seperti macam terpaksa untuk menubuhkan Facebook, Instagram, Twitter dan yang lain yang kita ada sekarang. Bermakna kalau kita tidak mempunyai wadah-wadah ini, kita kalah dalam counter ideologi. Kita yang ingin melakukan tadi itu harus pakai pendekatan 3I. I pertama itu harus kita explain, jadi kita bisa menjelaskan. Yang kedua itu kita mengajak mereka, anak muda itu untuk explore. Dieksplor berbagai macam possible. Kalau tafsir satu, oh bagaimana tafsirnya begini. Tidak hanya satu tafsir terhadap sebuah realita. Dan yang paling penting itu adalah empower. Bagi wanita, apakah mereka lebih suka atau gemar atau lebih mahu didekati menerusi face to face secara semuka, atau mereka juga kuat di social media ataupun di Facebook dan sebagainya?
Sebagai milenial, saya melihat biasanya kalau yang milenial ni dia lebih terbuka dan lebih mahukan interaksi yang lebih cepat, engagement rate yang lebih cepat. Dan mungkin kalau lagi katakan kalau sekarang tanya soalan dalam split second boleh jawab itu lagi baik. So instant generation ini ya? Instant generation. Jadi saya rasa salah satu cara yang kita telah cuba, contohnya Wadah Muslim SG, untuk maknanya mengeluarkan bahan-bahan yang lebih kredibel dan juga untuk counter naratif pengganasan ni, kerana mesej-mesej mereka amat cepat. Dan sebab pengganasan pengganas sekarang bukan saja berkongsi konten, they themselves are content creator. They are smart in the algorithm, they know what you need, they know your psychology. Salah satu cara yang kita cuba maknanya compete lah dengan naratif pengganasan ni ialah melakukan soal jawab secara live di maknanya ruang-ruang online, dan kita lihat ini juga merupakan salah satu wadah yang amat hit among the millennials. Kalau di Indonesia, saya menggunakan community website namanya Ruang Ngobrol itu. Dan yang mengisi itu adalah yang menjadi mereka, kalau istilahnya Ustazah tadi itu ambassador of peace. Tapi kalau saya pakai istilah credible voice, yaitu remaja seperti Dania yang berangkat ke Syria yang kita filmkan bersama itu menjadi credible voice kita karena dia melihat lies of ISIS, dia sudah ke sana. Ternyata apa yang diumumkan di sosial media ini nggak benar gitu. Kemudian dia menuliskannya, bercerita lewat media sosial. Menjadi, karena kalau kita berkomunikasi di media sosial itu paling penting itu adalah engagement. Jadi ada jawaban bagi persoalan kehidupan, dan bukan hanya ada jawaban itu lebih cepat. Karena mereka instant generation kan. Kalau kita lambat, nanti anasir lain masuk untuk memberi jawaban. Ini competition ya. Satu persaingan. Tapi yang berita bagusnya dengan instan ini adalah instan radikalnya, tapi instan juga keluar dari radikalnya. Contoh yang paling gampang hari ini di perempuan itu sosok namanya Samina Begum ya. Dia itu perempuan dari Inggris, masih remaja, 16 tahun atau di bawahnya itu berangkat pakai cadar gitu. Sekarang dia udah pakai tank top gini dia waktu diwawancara. Kecewa dia? Dia kecewa. Banyak orang yang saya temui itu radikalnya itu melewat jamaah Facebookiyah atau Instagramiyah itu instan. Karena cepat instan ya mereka juga cepat juga kemudian berubah. Ya, tetapi yang susah itu ya kliennya Ustadz Muhammad yang lewat jamaah Islamiyah yang lama. Ini yang tradisi lama itu. Makanya meskipun kita ramai dengan online, jangan lupa ini ada yang jangka panjang yang hari ini itu sudah masuk melalui culture. Yaitu JI itu. Kita yang terbaru kan penangkapan itu masih ada. Dan mereka menggunakan culture, lifestyle, gaya hidup gitu. Yang dulu kan mereka tidak nggak hype gitu kan.
Let us all take a moment of silence to reflect on the challenges and also gratitude for the peace and harmony we enjoy in Singapore. Let us all stand together and observe a minute of collective gratitude. I see a lot of people like making snide remarks about Islam on social media, right? Not necessarily Singaporeans, but people from other countries calling like Muslims terrorists, and it's definitely an idea that we've tried to eradicate, but because of the attack, it's definitely something that's very big. It's not very easy to eradicate. Because of the 9/11, people link terrorism to Islam. I think like due to social media and like the internet, some parts of it actually gotten worse because on the internet like people can be anonymous. Hearing stories from my parents and all, prior to 9/11, it used to be a more harmonious society in Singapore and even in the world. You don't really hear much stories of like Muslim hate and stuff like that. But ever since then, I think it just became more and more. So I think the main challenge that we face as Singaporean society, a multicultural society, is what is happening around us. What do you think that we should be doing in Singapore as Singaporeans to look after our social security, our social harmony, and also our social confidence? I think from my point of view, right, as a Buddhist, when I started my studies in Buddhism, instead of going into the doctrines of Buddhism, what I was actually told to do was to first read up and truly understand the essence of every other religion before my own. So I'm just wondering whether or not this type of education and exposure can help people to prevent themselves from falling into the pitholes of assumptions. So I actually agree with him. So I think the main challenge that we face as Singaporean society, a multicultural society, is what is happening around us. So when we view external events like the Israel-Palestine events, let's also talk about external events, but give them a neutral perspective. So I think if the most powerful source that we have right now is education, and it should be used to its ultimate. We will go one round, okay, for everyone to share your thoughts about your experience today. I feel like today's track was quite insightful in the sense that we have a very well-rounded overview of different kinds of religions. We managed to visit different places, religious places of worship. So we have gained a broad understanding. I get to learn more about every different other religions, and personally, first time I went to a church a Catholic church. So when I go there, it's very beautiful. I like it. I like the place there. I don't actually realize that you have so many different places of worship so near each other. So that is something very unique to Singapore and something that I have always overlooked. So it's a real eye-opener to this session. I believe that more of these events should be given to other people so they will have more of a good perspective and judgment on this cosmopolitan society. So I feel like today's event was very insightful because especially the last part, this part, because we were all very discussing and saying about the different perspective. It was quite an eye-opener for me to know that different pioneers came from different faith and religion, but they still gave value to what Singapore is. So I think it's very heartwarming and also very, very grateful for what they did to us, and also it also spurs me on to see how I can contribute more to Singapore and how we all can contribute coming from different faiths and religion. I really enjoyed today. I enjoyed looking at all the architecture and the different cultures and religions in the different places of worship. But the part I really enjoyed today was the discussion, because I managed to find out about the flaws within myself also, because of my own perspectives on different religions and how I have to educate myself more so that
the people I interact with in the future can have a more comfortable time talking with me. And I think we had that sense of togetherness that we all can probably experience. That even for this event to have even happened, for all of us to be gathered here openly, safely discussing about it, I think it's something very heartwarming to me. But the major difference that I learned from this trail was that to teach racial harmony is not just through textbooks, but one must experience it, which is through such trails. I think one thing that we all should appreciate and be fortunate about is that practicing our own religious practices is not a struggle in Singapore, whereas in other countries it may be. So I think it shows that we can normalize, like going forward, we can normalize talking about this type of difficult topics, because growing up we've always shied away from this type of more sensitive topics, I would say. I think that there's really a beauty in the fact that we're like a rojak rather than a melting pot, because in a rojak we are all ourselves, we can all be ourselves rather than like integrating and like becoming one. But I think after this program, I hope that at least the 20 of us now, we can all say, yeah, we have a responsibility, let's take it up. And then let's also bring it to our families so that our family members feel the same sense of responsibility, and also our friends, our immediate social circles. Because we can be the multipliers. We can be the agent for change. We don't have to wait for government. Saya tak pernah jejak kaki ke dalam tempat temple atau church, dan oleh kerana itu apa yang saya telah mengalami pada hari ini adalah sesuatu pengalaman yang sangat impactful. Saya juga sangat gembira kerana saya dapat participate in an intellectual conversation dengan mereka yang tidak sependapat dengan saya. Jadi saya dapat tahu tentang perspektif-perspektif yang berlainan daripada orang-orang yang daripada bangsa-bangsa yang berlainan, daripada agama-agama yang berlainan. Yang paling interesting adalah dalam church, cathedral, Hindu punya temple, architecture dia semua cantik. Saya tahu lebih banyak pasal semua agama-agama ni. Semua kawan saya di madrasah diberitahu pasal agama Islam, dan mereka tidak tahu sebanyak pasal agama-agama yang lain. Ini juga melakukan usaha-usaha mendekati masyarakat. Kerana itu penting dalam usaha counter ideologi. Jadi tadi kita membincangkan bahawa perlu ada keterlibatan masyarakat dalam memerangi ideologi radikal dan penganasan. Pastinya kalau kita membina naratif, counter naratif ni luas sekali kan? Beda. Tadi kita juga mengatakan perlu ada konteks. Jadi kalau kita lihat perkembangan di Indonesia, konteks bagaimana yang Dr. Nur Huda melihat bisa dilakukan dan sangat efektif dalam membangun masyarakat. Pelaku pengganas ini lahir dari masyarakat, dan kalau mereka ditangkap negara, nggak mungkin dong masuk di penjara terus kemudian kita buang kuncinya. Suatu saat mereka akan kembali. Nah, proses kembali ini kembali kemana? Bukan ke negara lain, tapi ke masyarakat lagi. Jadi muncul dari masyarakat, kembali juga ke masyarakat, dan oleh karena itu masyarakat juga harus disiapkan untuk bisa menerima mereka. Ini dalam pengganasan itu tadi. Di sini kan ada risiko. Risiko itu bermakna
apakah ada yang dalam istilah Melayu ni, adakah dia bentan, dia kembali kepada recidivism dan risiko berapa kadar kejayaan suksesnya? Bagaimana daripada pengalaman anda? Ya, kalau secara statistik di Indonesia ya, secara statistik itu level residivisme itu 10%. Nah, 10% dari narapidana yang dibebaskan 1.000 itu udah 100-an lebih gitu. Jadi kalau itu nggak mungkin, itu sangat bahaya sekali karena terorisme itu dia, misalnya hanya perlu 3 orang saja, 5. Tapi yang paling penting adalah message-nya, pesannya. Masyarakat harus terlibat, apalagi dengan adanya media sosial ini, ada demokratisasi cara orang bergabung. Sudah di tangan kita, kalau dulu kan harus ikut pengajian gitu. Nah, negara harus membantu mencari orang-orang yang memang passionate, sudah call-nya dia. Seperti orang-orang kayak seperti saya dan seperti Ustadz Muhammad, seperti Ustadzah ini harus didorong. Karena mereka ini credible voice, mereka mempunyai kedekatan dengan masyarakat gitu. Ustazah Liana, kalau kita bicara tentang penglibatan masyarakat di Singapura, saya dapati, ini mungkin kalau saya silap ya, ada dalam bahasa Indonesia itu kecapean itu, seperti fatigue, capek deh. Bicara tentang pengganasan ini sudah 20 tahun. Tapi harus ada perbincangan yang begini supaya mereka sadar ini tidak akan hilang. Apakah ada perasaan sedemikian? Kecapean ini, penat, tired, you know? Bagi saya dia ada 2 aspek. Kalau kita nak cakap penat tu, biasanya penat bila kita baca ada lagi isu pengganasan, kita ni nak kena mula lagi sekali. Itu part tu rasa penat sikit. Tapi saya rasa kalau proses untuk berkongsi, alhamdulillah kita sentiasa ada passion, ada semangat. Sebab kita rasa kita hanya bukan saja berkongsi maklumat, tapi kita mahu membuka minda. Saya masih ingat lagi apabila berlakunya penangkapan JI, mantan Perdana Menteri kita, Encik Goh Chok Tong, telah mengumpulkan sekitar 200 pemimpin masyarakat, Muslim dan non-Muslim, untuk memberikan satu penjelasan. Penjelasan ini sangat penting, bahawa apa yang dilakukan oleh JI itu tiada kena mengena dengan Islam, tiada kena mengena dengan Muslim, tetapi ini adalah masalah national security yang harus kita sama-sama tangani. Jadi ini apa yang saya mengatakan, the government community partnership, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, sesuatu yang sangat penting dan kita telah cuba. Jadi bagi Pusat Harmoni sebenarnya sebelum kalau kita tengok konteks Singapura sekarang, banyak mereka menitik beratkan this term called safe space ataupun ruang yang selamat untuk berbincang. Kita telah melakukan maknanya inisiatif tersebut sejak 2006. Bukan saja ruang yang selamat tapi ruang yang terbuka. Apabila kita kata ruang terbuka, maknanya kita juga kita prepared to be criticized dan kita mendengar apa soalan-soalan. Ini merupakan proses pembelajaran dan kami dapati daripada 2006 hingga sekarang, alhamdulillah 15 tahun, ini merupakan salah satu approach yang amat berkesan. Tapi kita tetap masih perlu melakukannya kerana pengganasan ni it's still ongoing lah. Dan ini adalah sebenarnya masa depan kita. Way forward kita adalah untuk memastikan bahawa penglibatan masyarakat itu bukan hanya minimal. Dan masyarakat juga, kita tidak maksudkan masyarakat yang umum seperti non-Muslim, tetapi masyarakat termasuk anggota keluarga, sanak saudara. Kerana mereka ni semua adalah adalah mereka-mereka yang dekat dengan anak-anak muda. Kita punya sasaran hari ini anak-anak muda. Jadi takrif masyarakat itu makin luas dan masyarakat kita hari ini pun telah berubah. Dan bagaimana kita harus menangani perubahan masyarakat kita pada hari ini dan masa depan. Ini pekerjaan yang belum selesai. Ya. Iya kan? Jadi kalau kita lihat isu yang dibangkitkan oleh kumpulan radikal itu lebih menjurus kepada isu-isu sosial. Ya, benar. Bukan isu-isu ideologi. Racism seperti katakan, ini bisa dieksploitasi oleh kumpulan pengganas dan digunakan untuk mereka yang mau mengetengahkan agenda mereka, kan ya? Betul. Makanya tadi benar kata Ustadz Ali tadi, Ustadz Muhammad ya, bahwa non-Muslim juga penting karena yang terjadi hari ini itu radikalisasinya itu namanya reciprocal radicalization. Misalnya kalau kita ngomong hanya tentang Islam nanti akan menciptakan Islamic phobia, takut kepada Islam.
kelompok ini senang itu kan, kelompok non-muslim memusuhi kita. Jadi kita harus lebih kuat lagi, iqdad gitu. Menarik kerana dalam masyarakat majmuk Singapura, berarti jangan sampai ada clash of civilization. Itu berarti harus ada kehidupan secara harmoni, memberi ruang masing-masing kan. Makanya kalau pemikir barat menyebutnya sebagai clash of civilization itu harus direvisit. Karena sebetulnya nggak clash. Islam itu banyak berkembang juga karena meminjam tradisi barat, dan barat bisa berkembang mengambil tradisi Islam. Yang ada itu saling tradisi meminjam gitu. Mengkayakan satu dengan yang lain. Ya. Jadi bagi kami juga kita melihat kalau mungkin isu-isu dahulu soalan yang diajukan mungkin Islamofobia ataupun mungkin soalan-soalan asas. Tapi sekarang kita melihat soalan yang diutarakan both daripada maknanya yang beragama Islam dan juga yang bukan beragama Islam, mereka bertanyakan kita tentang social justice, soalan minority groups ataupun isu human rights. Isu bertambah rumit. Jadi bagi kami kami juga rasa perlu untuk maknanya meningkatkan lagi ilmu untuk memahamkan konteks, apa konteks luar negeri, bagaimana mungkin perjuangannya, konteks di Singapura bagaimana, dan apabila kita ada perbincangan tersebut kita melibatkan both yang maknanya beragama Islam dan juga yang bukan beragama Islam. Sebetulnya masyarakat Singapura itu masyarakat rojak itu tadi ya. Dia bukan dia seperti rojak gitu. Dia tidak seperti kalau istilahnya itu itu namanya? Dia tidak ada salah satu yang dominan. Enggak ada dominan. Jadi ada kelompok makanan ya dia dicampur, tapi ketika makan ini perasaan ya that essence of specific food itu ada. Kita nggak bisa kemudian hilang menjadi identiti Singapura saja gitu. Pasti ada identiti Melayu, ada identitas Chinese-nya, Indianya. Dan ini ya realitas. Makanya kalau seseorang itu terobsesi dengan hitam putih, purifikasi, melupakan kompleksitas, itu saya kira menjadi tantangan national security saya kira gitu. Jadi aspek pengganasan itu harus lebih sekarang dilihat daripada aspek sosial. Bagaimana usaha pusat harmoni sebenarnya untuk mewujudkan satu konteks kehidupan masyarakat Singapura majmuk menuju ke arah security atau keamanan yang lebih selesa di Singapura, kan begitu? Jadi salah satu program yang kita lakukan pada tahun ini ialah kita ada buat latihan untuk asatiza, dan kita juga berpendapat asatiza perlu juga untuk berbincang tentang racism, dan kami memanggil wakil daripada agama yang berlainan untuk datang dan juga memberi pendapat mereka tentang bagaimana ini juga menjejas mereka dan bagaimana kita boleh move secara maknanya secara satu masyarakat dan bersama dan bukan secara eksklusif. Jelaskan bahawa pendekatan sosial masyarakat, isu yang dihadapi dalam kehidupan kita seharian itu ada kaitannya dengan isu keamanan, security pada jangka panjang kan? Ya, bagi saya hari ini pengganasan bukan ancaman utama sebenarnya. Bagi pendapat saya yang menjadi ancaman utama adalah sentimen dan orientasi seperti perkauman, fahaman eksklusif, fahaman ekstremisme, sentimen anti-agama, xenofobia dan orientasi sebegini yang kalau tidak ditangani oleh kita dengan secara serius boleh membawa kepada keganasan. Dr. Muhammad, terima kasih kerana sudi menjadi tuan rumah dalam perbincangan hari ini, RRG sejak 2003 sampai hari ini. Terima kasih kembali. Ustazah Liana, terima kasih daripada Harmony Center, Pusat Harmoni. Semoga sukses terus. Dan Dr. Nur Huda, kami sentiasa menerima pakar-pakar dari Indonesia seperti Dr. Nur Huda di Singapura. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya minta diri. Ya. Bilakah ancaman pengganasan akan berakhir? Mungkin jawapannya ada dalam diri kita. Apakah kita mahu hidup sebagai satu umat manusia, mengenali satu sama lain, serta menghakis sifat kebencian yang mungkin ada dalam diri masing-masing? Sampai jumpa dan salam Kota Singa.